Kebijakan Pemprov DKI mengizinkan sepeda balap melintasi jalan layang non-tol jadi polemik. Pemprov DKI membantah izin ini untuk memanjakan pihak khusus. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meminta publik tidak menilai kebijakan Pemprov sebatas peraturan. Sementara jalur sepeda lainnya disebut Anies Baswedan sebagai fasilitas pendukung program bersepeda yang dikampanyekan Pemprov DKI. Pemprov DKI bahkan merancang peraturan yang mengharuskan setiap gedung hingga pertokoan menyiapkan 10% lahan parkirnya bagi pesepeda. Hormati satu sama lain. Jangan sekedar melihat soal jalurnya saja, tapi pikirkan keselamatan. Semua yang berangkat naik kendaraan ingin sampai ke tujuan dengan selamat. Jadi ini bukan sekedar soal aturan. Nanti kan biasanya tanya nanti tilangnya berapa, ditilangnya kapan, lalu di lokasi mana. Kita tidak seremeh itu. Ini soal yang lebih besar, soal bagaimana kita membiasakan menghormati satu sama lain apapun aturannya. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan menilai kebijakan bagi pesepeda di DKI Jakarta berubah dari konsep awal. Gilbert Simanjuntak juga menilai perlindungan keselamatan pesepeda tidak diatur dalam kebijakan gubernur dan rawan memicu konflik dengan pengguna jalan lain. Pemakai road bike atau sepeda itu tidak sampai 0,1% dari penduduk DKI, tetapi mereka menggunakan 10% dari jalan utama di DKI. Dan mereka sendiri bukan pembayar pajak, tetapi pembayar pajak kemudian harus mengalah kepada mereka. Ini yang kita katakan kebijakan ini tanpa kajian dan kita tidak tahu bagaimana dasar berpikirnya begitu. Keselamatan pengendara sepeda juga itu dijamin dalam undang-undang lalu lintas, tetapi itu tidak ada tertuang dalam kebijakan gubernur, sehingga kalau kemudian ada benturan antara pengguna sepeda dengan sepeda motor, ya kita tidak bisa hindari karena memang ini kebijakan yang tidak jelas. Direktorat Lalu Lintas dan Polda Metro Jaya masih membahas teknis peraturan hukum dan jenis sanksi pelanggaran jalur sepeda balap. Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Rusdi Pramana menyebut penegakan hukum pelanggaran jalur sepeda sebagai langkah terakhir yang harus diputuskan bersama. Upaya pertama preemptif sudah, preventif sudah, dan ini tidak berhenti. Setiap saat akan kita laksanakan. Kalau memang sangat-sangat diperlukan, barulah kita melaksanakan upaya penegakan hukum dengan represif. Namun ini juga harus dibahas dengan stakeholder terkait. Bagaimana teknisnya nanti? Ya, contohnya salah satu teknisnya bagaimana nanti penyitaannya, menghadirkan pelanggar ke persidangan seperti apa. Total jalur sepeda yang dibangun Pemprov DKI ditarget sepanjang 170 km hingga akhir 2021 nanti. Pemprov DKI Jakarta mengampanyekan gerakan bersepeda sebagai alat transportasi alternatif yang diklaim lebih ramah lingkungan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, keputusan Pemprov DKI untuk mengizinkan sepeda jenis road bike melintas di jalan utama pada hari kerja dan rencana menambah jalur sepeda hingga 2 kali lipat, ini seakan memberikan karpet merah pada pengendara sepeda khususnya jenis road bike. Apakah ini adalah langkah yang tepat khususnya bagi para pengguna kendaraan jenis lain? Kita akan bahas bersama dengan Joko Setiowarno, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI. Selamat malam Pak Joko. Selamat malam Mbak Levi. Ada juga anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Gerindra, Wahyu Dewanto. Selamat malam Pak Wahyu. Selamat malam Mbak Levi. Pak Joko. Selamat malam. Selamat malam. Ada yang bilang Pemprov DKI ini menganak emaskan pengguna sepeda khususnya road bike. Setuju nggak Anda? Bisa setuju. Karena kalau dilihat yang dibolehkannya di jalan layang non-tol itu kan sepeda motor tidak dibolehkan karena menyangkut bahaya juga ya keselamatannya pada saat menggunakan itu nanti keselamatannya ada terpaan angin itu menyebabkan pernah terjadi sepeda motor memang terlempar lah dari itu. Makanya untuk jalan layang non-tol tidak dibolehkan. Namun kalau sepeda diberikan road bike ya, ini tentunya mungkin diskriminasi. Kalau seandainya dikatakan pagi hari itu terpaan anginnya ringan, ya berarti kan sepeda motor juga boleh. Ini nanti tambah ruwet juga. Nah, padahal di Jakarta itu sebenarnya pesepeda lainnya, jenis lainnya juga sudah diberikan sebenarnya. Artinya kalau di Jalan Sudirman itu sudah ada
trotoar yang cukup lebar, pesepeda boleh di sana menjadi satu gitu ya. Tapi di situ kecepatannya kan paling maksimal 10-15 km. Kemudian ditambah lagi ada lajur sepeda khusus beri pembatas itu karena demi keselamatan ya. Cuman di situ kecepatannya ya maksimal 75 km per jam. Saya kira itu sudah cukup lah. Baik. Kalau menurut Pak Joko itu jalur sepeda seharusnya sudah cukup untuk mengakomodir ya Pak Joko ya, artinya gitu ya. Kalau Pak Wahyu dianggap nggak adil kalau menurut Pak Joko tadi dan juga dianggap menganak emaskan para pesepeda. Pak Wahyu setuju? Ya, bagi kami tentunya fasilitasi untuk pesepeda adalah hal yang positif yang perlu didukung oleh pemerintah. Apalagi saat ini pemerintah DKI itu merubah paradigma bahwa prioritas penanganan transportasi di Provinsi DKI adalah yang pertama adalah pejalan kaki, yang kedua adalah kendaraan ramah lingkungan, yang ketiga angkutan umum dan juga kendaraan pribadi. Nah, tentunya mengenai pesepeda itu kan masuk di kategori yang kedua ya, kendaraan ramah lingkungan. Nah, di situ juga sepeda kan juga banyak jenisnya. Baik. Ada yang juga untuk rekreasi, komuter, dan untuk olahraga. Oke, tapi kan kalau yang sekarang sedang digalakan, diberikan izin, dikasih akses untuk masuk ke jalan raya di jam 5 sampai setengah 7 pagi itu road bike, Pak. Kalau saya nggak salah, road bike itu buat olahraga, Pak, bukan buat transportasi. Ya, tentunya ini kan juga menjadi kajian ya oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah DKI dan juga kepolisian. Dan tentunya juga itu melalui satu proses dari pengamatan di lapangan. Yang tadi sudah saya katakan bahwa untuk jenis-jenis sepeda itu kan berbeda. Dengan adanya antusiasme sekarang momentum masyarakat berolahraga, baik yang tadi komuter maupun yang sekarang sepeda sport itu, ya harusnya difasilitasi oleh pemerintah. Hanya tinggal nanti bagaimana aturannya. Baik, pemerintah memfasilitasi, sekarang kan juga sedang digalakan untuk memperbanyak lagi jalur sepeda, mau bikin tugu lagi. Ini gimana Pak, ini bentuk fasilitas yang diberikan pemerintah atau justru ini bentuk menganak emaskan? Karena kan sekali lagi, kalau yang tadi kita bahas soal road bike, ini kan hobi Pak, bukan transportasi, yang seharusnya jadi fokus pemerintah. Jadi Jakarta itu dari tahun 2019 sampai dengan 2030, yang namanya Jakarta Ramah Bersepeda itu akan mencanangkan sampai dengan total 609,4 km. Nah itu yang tadi untuk yang komuter maupun rekreasi. Nah sekarang memang terus terang antusiasme masyarakat, khususnya pesepeda cepat yang road bike itu, ya ini kan bagian dari jenis-jenis sepeda yang harus difasilitasi oleh pemerintah. Jadi bukan semata-mata untuk menganak emaskan atau apa gitu. Tapi kalau tidak difasilitasi, juga tidak diwadahi dengan baik, ini juga bisa menjadi masalah tentunya. Justru harusnya pemerintah hadir di situ untuk mengatur semuanya. Baik, pemerintah hadir untuk mengatur semuanya, tapi kalau menurut Pak Wahyu sendiri, caranya dengan kemudian memberikan jalur yang sama di pukul 5 sampai setengah 7 pagi, ini kan kalau menurut rekan Anda nih Pak Gilbert, ini dari PDIP kan ini dianggap kebijakannya nggak jelas. Kalau menurut Azaz Tigor, pengamat transportasi, ini bahkan dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan di situ jelas di Sudirman Tamrin ada jalur sepeda, artinya melanggar. Karena isinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu kendaraan yang tidak bermotor dilarang menggunakan jalur kendaraan lain atau di luar jalur khusus yang sudah disiapkan. Ini gimana Pak kalau berbenturan begini kebijakannya? Ya, kita harus memberikan kesempatan ya untuk pemerintah saat ini lagi mengkaji hal tersebut. Dengan ada diskresi nantinya jenis sepeda road bike yang diberikan dispensasi waktu tertentu, ini kan bagian juga hadirnya pemerintah di situ untuk mengakomodir para tadi pesepeda. Kan volume pesepeda saat ini kan juga semakin besar, semakin banyak kan antusiasnya. Gitu. Jadi kita lihat sisi positifnya. Justru terus terang dengan semua ini bersepeda nantinya Jakarta bisa mewujudkan langit biru, Jakarta juga lebih sehat, dan bagi pesepeda yang sendiri itu, yang sport itu juga efek positifnya juga banyak sebenarnya. Baik, nah, Pak Joko. Permasalahannya adalah saling menghargai untuk Baik, ini yang tadi diomongkan oleh
Pak Wahyu ini sama seperti apa yang dibicarakan Pak Anies. Ini bicara soal saling menghargai satu sama lain, sama-sama pengguna jalan raya. Pak Joko, Anda melihatnya seperti apa? Kalau kita mendudukan soal ada benturan soal hukum di sini, ada benturan undang-undang, ada juga kebijakan yang mengizinkan. Tapi kalau Anda sendiri melihatnya frame-nya seperti apa? Begini, tadi sudah jelas di Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, itu di pasal 122 itu sudah menyebutkan ya. Jadi pesepeda itu memang harus menggunakan jalurnya sendiri, apalagi sudah disediakan. Demikian pula halnya kendaraan bermotor, dia tidak boleh memasuki jalur sepeda. Artinya ini sudah ada asas keadilan juga lah. Sama halnya trotoar tidak boleh digunakan untuk sepeda motor. Nah, nanti sudah satu saat sepeda motor, dia minta juga nanti saya trotoarnya kosong, saya boleh di trotoar, itu gimana? Kan pelanggaran semua, artinya kita harus taat pada aturan itu ya. Nah, sama juga tadi saya katakan di jalan layang non-tol sepeda motor tidak boleh lewat. Tiba-tiba hanya road bike aja yang boleh lewat. Ini juga ada kekhususan. Itu yang sebenarnya harus tidak boleh dilakukan. Dan sebenarnya ini kan tujuannya menggunakan sepeda ini untuk kegiatan keseharian. Dan itu juga ramainya di akhir pekan. Karena mereka di hari biasa ya bekerja. Gitu loh. Dan sebenarnya kalau mau diberikan jam khusus pun ya di akhir pekan saja. Apalagi nanti sudah ada Car Free Day umpamanya gitu kan nggak mungkin lagi sudah ramai jalan digunakan. Kita lihat saja untuk olahraga sepeda balap itu harus dikawal. Nggak boleh lewat seperti itu kan. Dan di Jakarta fasilitas untuk bersepeda mau berolahraga kecepatan tinggi sudah ada. Namanya di Velodrome Rawamangun. Ya kalau kurang luas lagi ya sewa di Sentul umpamanya gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya begini kalau saya diskusi dengan orang yang orang sepeda baru bersepeda itu ya. Jadi dia melihatnya kalau di jalan raya itu menambah semangat katanya. Jadi adrenalinnya makin meningkat gitu ya. Itu aja sebenarnya. Makin banyak ditonton orang.